Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini aku lagi pengen bikin video tutorial makeup dan pengen nyobain Igari makeup look. Tapi aku juga pengen ngobrol-ngobrol, jadi yaudah kita gabungin aja videonya. Jadi langsung aja kita mulai. I'm gonna start with this for prepping my skin. Ini mahal banget tapi bagus banget. Jadi sekarang kan akhir tahun nih. Kalau akhir tahun tuh aku selalu plan goals untuk tahun depan. Sebenarnya aku tuh baru mulai set goal sejak kuliah sih, jadi mungkin 4 atau 5 tahun yang lalu. Pas sekolah tuh aku nggak ada set goal sama sekali, soalnya sekolah ya sekolah aja gitu. Tapi sejak set goals tuh hidup aku kayak lebih apa ya, kayak aku lebih semangat hidup aja gitu. Karena aku tuh sebenarnya semangat hidupnya lumayan rendah. Tapi aku merasa aku juga nggak yang hebat banget, nggak ada satupun tahun dimana aku tuh nge-achieve semua goals aku. Semuanya itu pasti ada yang ke-achieve, ada yang nggak jadi juga. Jadi kayak menurut aku sih masuk akal aja ya. Soalnya kan mungkin di tengah tahun tuh kita kayak berubah pikiran gitu. Kalau misalnya kalian juga suka set goals, please komen di bawah kalian caranya kayak gimana, beda nggak sama punya aku. Karena aku juga butuh inspirasi sih. Tapi hari ini aku bakal sharing caraku, dan ini adalah cara yang udah melalui trial error 4 atau 5 tahun gitu. Siapa tahu bisa ngebantu kalian yang baru mulai set goals. Aku udah lama banget nggak pakai ini, hari ini baru mau mulai pakai lagi, dan ini tuh bagus banget. Ini udah tiup keduaku, dan aku tuh jarang banget sih pakai foundation sampai 2 tiup. Tips pertama, bikinlah goal yang akan ke-achieve. Aku tuh stres banget kalau misalnya baru awal tahun baru nih, tiba-tiba langsung dikasih 10 goals baru gitu. Aku bakal overwhelmed, terus ujung-ujung aku bakal give up, gak ada yang ke-achieve sama sekali. So, what I like to do itu adalah aku bakal set goals, beberapa goals yang emang udah bakal ke-achieve. Misalnya nih, untuk goals 2025 aku bakal tulis explore a new country. Tapi aku udah pesen tiket buat ke Taiwan, which is a new country for me. Jadi itu adalah goal yang udah pasti ke-tick off gitu. Bahkan hitungannya itu tuh udah ke-tick off di tahun ini, cuman ya udah aku masukin aja di tahun depan. This foundation is so nice. Dia tuh kayak kalau ngeset dia tuh jadi rada powdery gitu loh. Berasa nggak sih? Aku suka banget. Dia tuh ringan banget, tapi pas ngesetnya tuh bagus. Tapi kalau mau pakai foundation ini kulit harus bener-bener hydrated sih. Kalau enggak dia tuh bakal kayak agak cakey gitu. Agak bukan cakey sih, apa ya, kayak kebaikan bedak gitu loh. Oke, base makeupnya udah beres. Sekarang kita bakal contour. Jadi sebenarnya fitur mukaku yang paling aku kurang suka itu adalah hidung, karena aku merasa bentuknya itu aneh aja gitu. Tapi aku ngeliat video yang bilang kalau misalnya ada fitur muka kalian yang kalian gak suka, itu justru jangan diapa-apain. Kayak minimal makeup di fitur yang kalian gak suka, terus enhance aja fitur lain yang kalian suka. Misalnya kalau buat aku mata, karena dulu tuh aku gak suka banget sama hidung aku, jadi aku kayak konturnya tebel gitu loh, karena aku pengen ngubah bentuk hidung aku. Tapi jadinya fokusnya di hidung aku yang bentuknya aneh gitu. Jadi sekarang kalau mau kontur hidung aku beneran tipis banget, kayak ya udah gitu doang, terus udah gitu, jangan disentuh lagi. Kita lanjut ke tips kedua untuk set goals adalah never too late. Aku nggak tahu ya kalian bakal nonton video ini kapan, mungkin Desember, mungkin Januari, mungkin Maret, mungkin Oktober gitu. Tapi kayak kata siapa sih kalau set goals tuh harus di akhir tahun, atau kayak tanggunglah kan udah September gitu. Emang yakin kalau misalnya Januari bakal jalan? Mendingan kayak kalau kepikiran langsung dilakukan aja. Malahan ya, goals yang aku set di bulan Januari itu semuanya gagal tau. Soalnya di bulan Januari tuh semua orang pada ngeset goal, habis itu di bulan Februari semuanya pada gagal. Jadi ya kita kayak ya udah deh ikut gagal juga gitu loh. Kayak jadinya follow the crowd aja gitu. Bahkan setahu aku tuh ya ada statistik yang bilang Januari itu orang baik banget nge-gym, tapi Februarinya udah stop. Jadi ya goals nggak harus di set Desember terus dilakukan Januari sih, bisa kapan aja. Makeup hari ini tuh kan Igari makeup look ya, jadi bakal fokus ke blush. Dan jujur aku takut banget karena aku jarang banget pakai makeup yang fokusnya itu di blush. Jadi kita bakal pakai My Trusty Roman, ini yang CO2, kalau nggak salah ini blueberry chip deh. Terus aku bakal layering sih. Jadi pertama pakai ini dulu. Aku ngerasa mereka tuh kalau pakai blush beneran di bawah mata banget. Kayak gitu. Tapi ini tuh kayak masuk ke mata dikit tau. Oke, itu base-nya. Terus aku mau layer pakai ini tuh blush terbarunya Rose All Day yang Too Chic to Be True. Dan tuh warnanya cool tone banget. Lokal brand tuh jarang banget tau ngeluarin warna kayak gini. Kita bakal taruh di bagian tengahnya aja, biar kayak agak berdimensi gitu. Ini pigmented banget sih. Taruh sedikit juga di hidung, terus sedikit di dagu. Aku sebenarnya nggak tahu kenapa orang pakai blush di dagu. Menurut aku kayak kurang bagus, cuman ya udah kita ngikutin aja. Ya you know what, ini kan agak glowy ya. Aku mau pakai palette ini dari Dior,
Palette ini mahal banget, tapi menurut aku kalau misalnya mau splurge itu splurge di powder product sih, soalnya lama banget habisnya. Tuh, dia tuh kasih efek kayak wet look gitu, shine-nya emang bagus banget. Next goal setting tips is to think big but plan small. Aku bakal pakai eyeshadow palette ini. 1 tahun itu sebenarnya waktu yang lama ya, rasanya tuh kayak banyak banget yang bisa di-achieve. Tapi most of the time kita tuh mimpi terlalu besar, terus kayak di tengah-tengah kita tuh kayak kayaknya nggak bakal keburu deh, udahlah tahun depan aja, terus ujung-ujung nggak jadi gitu. Coba deh kalian bayangin dulu, kira-kira kalian pengen jadi kayak gimana? Pengen naik jabatan kah? Pengen omset bisnisnya naik kah? Mau gym 5 kali dalam seminggu? Coba dipikirin, possible atau enggak? Karena kalau kalian set goals yang terlalu besar, tapi kayak harus di-achieve kapan gitu, itu tuh nanti kalian malah kayak nggak motivated, terus malah jadi kecewa sama diri sendiri, karena kayak gitu sih. Jadi menurut aku itu tuh harus di breakdown lebih kecil gitu loh. Misalnya kayak instead of gym 5 kali sehari, terus langsung sewa PT, langsung ini itu, ikut program diet ini itu. Menurut aku start small aja. Start dari home workout. Aku tuh pengen nge-gym dari kayak 2-3 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang aku baru bisa commit home workout. Itu tuh masih bolong-bolong gitu. Jadi aku ngerasa aku belum bisa nge-gym. But at least I'm making progress gitu, dibanding tahun-tahun dimana aku kayak aku harus nge-gym gitu. Terus ujung-ujung aku sehari kayak stepnya cuma 200, cuma naik turun tangga rumah doang. Yang penting tuh kayak jangan jedar-jedar di awal terus ujung-ujung nggak jadi gitu loh. Aku lagi suka banget sama mascara ini dari Bare & Bliss. Ini sebenarnya murah banget, tapi ini bagus banget. Dia tuh kayak tipis gitu loh hasilnya. Sebenarnya aku bingung juga ya sama goal planning kayak gini. Goal planning itu kayak hal yang serius nggak serius gitu loh. Kayak some people take it so seriously, some people do it for fun. Dan menurut aku ya dua-duanya nggak ada salahnya sih. Kayak you do you aja gitu. Julius orangnya nggak bisa planning yang bener-bener kayak aku gitu. Meskipun dia sebenarnya orangnya rapi banget, tapi dia nggak bisa yang kayak jeder gitu loh. Tapi dalam keseharian dia tuh planning dia lebih bagus lagi daripada aku gitu. Nggak tahu sih, aku ngerasa goal dia tuh kayak lebih ke 1 atau 2 tapi big goals. Jadi kayak tiap hari tuh dia tanam terus di otak dia. Tapi kalau aku tuh goalsnya kayak banyak tapi kecil-kecil, semoga 3/10-nya terkabulkan gitu. Karena itu kayak cara buat aku lebih semangat aja gitu. Igari Makeup ini kayak rata-rata lashesnya itu tipis-tipis aja, jadi kayaknya bakal segini aja deh, nggak terlalu lebay. Kita lanjut lagi, tadi tips keberapa ya? Tips keempat, set goals that are in your control. Maksudnya apa? Maksudnya ya bikin goals yang dalam kontrol. Gini, sebenarnya ini tuh tujuannya supaya goals kalian kelihatan lebih realistis aja sih, supaya actually bisa di-achieve gitu loh. Jadi part ini tuh butuh sedikit brainstorming lah. Kita pakai contoh konkret aja nih ya. Misalnya aku nge-set goals tahun depan mau punya 50.000 followers gitu. Itu mungkin kedengaran kayak goals yang oh iyalah pasti mau improve, tapi sebenarnya itu bukan goals yang bagus. Karena ya aku tuh nggak bisa ngatur gitu loh orang mau follow atau enggak. Jadi goal yang lebih masuk akal buat di set itu adalah upload 1 konten tiap hari. Misalnya dengan harapan upload konten orang-orang suka atau bisa ketemu konten yang cocok dan followersnya bisa nambah gitu. Jadi kayak set goals itu sesuatu yang dikontrol kamu, jangan sesuatu yang dikontrol orang lain. Aku pengen pakai eyeliner warna coklat tapi nggak punya, adanya ini. Bisa nggak ya? Coba kali ya. Bisa deh tapi nggak terlalu gelap, maksudnya nggak terlalu pigmented. Eyelinernya mau bikin eyeliner kecil aja. Aku mau pakai concealer pencil ini buat area depan mata sama bawah mata. Ini tuh bisa ngebantu egyosannya lebih kebentuk gitu. Ya tuh, kelihatan kan? Terus pakai warna ini, campur deh. Aku tambahin warna putih ini buat area inner corner. Salah satu tips kecil kalau misalnya mau bikin makeup look itu untuk samain tone-nya. Ini kan cool tone semua, makanya highlighternya aku pakai yang warna putih cool tone juga. Tapi kalau misalnya looknya itu warm tone, pasti aku pakainya yang warna kuning gitu. Okay, pretty. Oke, contoh lain untuk realistic goal adalah misalnya mau turun 10 kilo. Itu juga nggak realistis, maksudnya kayak realistis aja sih, cuman lebih susah gitu loh buat ngebayanginnya. Menurut aku instead of mau turun 10 kilo, mendingan kayak jogging 20 menit sehari atau home workout 20 menit sehari. Atau dulu tuh aku suka banget bikin goals kayak eat healthier gitu, tapi kayak susah aja gitu. Jadi diganti jadi minum jus sayur tiap hari atau makan buah tiap hari. Di matanya aku pakai glitter chunks kayak gini, tapi ditaruh di bagian atas aja. Maksudnya di bagian tengah. Jadi pas buka mata tuh ada glitternya dikit.
Aku pengen coba pakai brow cara buat bikin alis aku lebih terang sih. Aku baru beli ini dari Peripera. Kita bakal cobain bareng supaya fitur mukanya tuh lebih soft aja gitu. Oh, terang juga. Wah, ini bener-bener langsung tone-nya beda sih. Jujur aku nggak nyangka seterang ini sih. Beda banget nggak sih? Kalau misalnya kalian mau set goals, mau kerja di perusahaan X gitu juga, tapi kan yang ngatur kalian diterima atau enggak bukan kalian gitu loh. Jadi mending tuh set goalsnya kayak misalnya apply ke 100 perusahaan atau apply ke 200 perusahaan atau acquire skill apa gitu yang bisa bikin kalian lebih diminati oleh perusahaan. Pensil alisnya aku pakai dari Marshmallow. Sebenarnya pensil alis aku warnanya masih lebih gelap sih daripada ini. Enggak deh, warnanya lumayan mirip. Aku agak tambah-tambahin dikit off camera jadi aneh, tapi ya udahlah. Sebelum lanjut ke bibir, aku pengen contour dikit bibirku supaya dia lebih tebal and juicy. And going in with this Etude Fixing. Ini kayak lumayan perfect shade sih. Tuh. Buat set semuanya aku mau pakai translucent powder aja. Ini dari Second Date. Last tips for goal setting itu be more flexible. Ada satu buku yang aku suka banget, judulnya itu The Magic of Thinking Big. Covernya ini. Sebenarnya covernya ada banyak sih desainnya. Tapi dari buku itu tuh ada satu specific quote yang aku inget banget. Katanya tuh there is no unrealistic goal, only unrealistic timeline. Kayak dia tuh bilang manusia tuh hebat banget, kita tuh bisa achieve apapun yang kita mau. Bahkan kita tuh bisa keluar angkasa gitu. Itu gila banget gak sih? Jadi dia tuh ngerasa kayak sebenarnya kita tuh bisa achieve apapun yang kita mau, tapi kadang tuh kita suka bikin timeline yang nggak masuk akal. Jadi kalau misalnya nggak ke-achieve ya nggak apa-apa, dilanjut lagi tahun depan. Goals aku buat tahun ini juga ada beberapa yang nggak ke-achieve kok. Ada yang progresnya baru 30%, ada yang 50%, ada yang 80%. Tapi ya udah nggak apa-apa, kita lanjutin lagi tahun depan. This is the final look. If you can't tell, aku coba buat recreate hairstyle-nya tapi susah banget, aku nggak ngerti. Jadi this is the best I can do. Tapi ya intinya kalau misalnya mau set goals, terus goalsnya nggak achieve, santai aja. Itu emang progress. Tahun depan kan masih bisa dilanjutin. Jadi nggak usah terlalu pressure, have fun aja. Kalian suka nggak sama video ngobrol-ngobrol sambil makeup kayak gini? Kalau misalnya suka, coba komen di bawah deh. Next, enaknya kita bahas topik apa ya? Thank you so much for watching guys, and I'll see you next time. Bye!